Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia atau GPDLI didirikan sejak tanggal 15 Desember 2009 dan disahkan pada tanggal 10 Oktober 2010. Organisasi ini memiliki visi yang jauh ke depan dengan melihat situasi kusta dan penyakit menular lainnya di Indonesia serta konsekuensi dari penyakit-penyakit ini yang sering menimbulkan kecacatan atau disabilitas. Penekanan yang diberikan adalah kepada pemenuhan hak-hak asasi yang hakiki dari rekan-rekan yang mengalami kusta dan lain sebagainya. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil yang ada di perkotaan dan daerah. Menjadikan masalah dan isu kusta dan disabilitas apa saja menjadi pemikiran dan pemecahan masalah dengan lebih kreatif, inovatif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan program pemberdayaan masyarakat, penyandang disabilitas, dan mantan penderita kusta, organisasi ini menjembatani antara para pemilik usaha dengan warga binaannya untuk memberi kesempatan dan harapan baru meraih masa depan yang lebih indah. Kembali lagi di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Tadi kita sudah lihat VT-nya Naya bahwa hari ini merupakan hari peringatan kusta sedunia. Tadi Reza di awal bilang kalau kusta ini merupakan di Indonesia khususnya peringkat nomor 3 di dunia ya. Di dunia untuk Indonesia sendiri. Dan kita mau membahas itu pemirsa bagaimana itu bisa dicegah, penyembuhannya bagaimana. Kita langsung sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Dr. Alex Ginting, apa kabar? Kemudian juga kepada Dr. Insinyur Nuah Petarigan. Dan juga Bapak Herman M. Huta Barat. Ya, nah, Bapak datang, Herman Pak. ini merupakan orang yang pernah mengalami kusta. Betul begitu. Nah, kalau kita bisa menelaah tadi sudah ada informasi sebenarnya Dr. Alex bahwa sebenarnya kusta itu apa sih? Boleh dijelaskan kembali Dr. Alex, penyakit yang ini tentunya banyak orang berasumsi bahwa ini adalah penyakit keturunan, begitu apakah atau ini? bahkan yang paling parah katanya kalau orang-orang daerah kutukan. Betul begitu. Pernah dengar pasti Dr. Alex ya? Boleh dijelaskan sama pemirsa yang ada di rumah? Ya, penyakit kusta itu sering disalahartikan di masyarakat ya. Iya. Betul. Padahal sebenarnya itu adalah penyakit menular. Penyakit menular. Yang disebabkan oleh bakteri, namanya Mycobacterium leprae. Nah, penyakit ini menular dari orang ke orang. Dan sumber penularannya manusia itu sendiri yang tidak berobat. Sumber penularannya manusia tidak berobat. Manusia yang tidak berobat, sehingga kuman itu reservoir di situ bertempat dan dia akan kontak langsung dalam jangka waktu yang lama berinteraksi. Nah, persoalannya ini penyakit ini sudah cukup tua, artinya dari sejarah awal manusia ini sudah ada, sehingga muncullah stigma-stigma ini karena kutukan, karena turunan, tapi sejak abad ke-18 ini sudah ditemukan obatnya, dan ini adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan dengan catatan harus memakan obat dari hari ke hari sampai mungkin 12 bulan. Gitu. Kalau misalnya Dr. Alex tadi menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu penyakit menular, begitu ya? Sebenarnya cara penularannya seperti apa sih, Dok? Penularannya ini kalau langsung? secara statistik ya, dia penularannya oleh karena interaksi yang sering ya, bersama. Berarti lewat udara bisa gitu, lewat Dok? udara, udara bisa kontak ya. Tapi kalau secara statistik, kalau ada 100 orang yang bersamaan kena tular, itu hanya 5 orang yang sakit. Dan di antara 5 orang yang sakit itu, 3 orang itu sembuh sendiri. 2 ini yang sakit harus bisa berkepanjangan. 3 orang sembuh sendiri. Sembuh sendiri oleh karena daya tahan tubuh. Oh, daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh juga salah satu yang bisa menyembuhkan juga. Ya. Jadi tidak semua orang yang kontak itu langsung sakit. Jadi semua itu kembali ke daya tahan tubuh dan satu lagi istilahnya gene susceptibility karena faktor genetik. Karena faktor genetik juga bisa. Akhirnya dia memang menjadi sakit. Jadi hanya 3-5% aja yang sakit. Kalau Dr. Nuah, begitu Dr. Nuah, ketika memang Indonesia menjadi salah satu 3 besar penyebaran kusta, penyakit yang tersebar terbesar. Kalau misalnya menurut data dari dokter, betul yang dokter miliki, begitu sebenarnya apa sih penyebab utama selain tadi virus itu, penyebab utama dan daerah mana saja yang paling banyak penderita kustanya atau orang yang pernah mengalami kusta? Baik, secara global bisa dikatakan penyakit leprosi atau kusta atau Hansen ini memang masih ada di dunia. Jadi kita ini adalah negara ketiga terbesar di dunia yang punya jumlah yang mengalami kusta itu paling besar. Nomor 1 itu adalah India. India. Jadi India itu
nomor 2 Brazil, dan main ketiga bola kan. Jadi ya ketiga adalah Indonesia. Tapi kalau misalnya kita melihat 3 negara itu, padahal yang saya tahu adalah penyakit kusta ini asalnya dari Afrika begitu. Tapi justru Ya. negara-negara yang di luar Afrika yang banyak Ya di Afrika mengalami juga kusta. banyak, tapi kalau misalnya kita lihat kan negara Afrika memang kan kecil-kecil ya. Tapi kalau kita jumlahkan sebenarnya banyak juga di Afrika. Oke, Ya. itu Kalau di dia. Indonesia Di yang dari Indonesia- PGDLI sendiri yang tersebar paling banyak Baik. di daerah mana, Dok? Ya, yang paling banyak itu di daerah, kalau dari segi jumlahnya adalah Jawa Timur. Oh, Oke. Jawa Timur. Ya Jawa Timur. Iya. Nah yang prevalensi rate-nya yang paling tinggi adalah Maluku Utara, Papua. Oh, Oke. Termasuk juga NTT. Nah, Ya. kabarnya Jadi- PGDLI dan juga dokter ini mungkin pernah mengalami proses penyembuhan di India begitu. Pernah Kenapa? bercerita Pernah proses penyembuhan di di India. Ya. Nah, itu bisa di-sharing, Dok, bagaimana sih sebenarnya tahap-tahapannya pada saat Ya, penyembuhan di sana? kalau saya lihat kami barusan dari India beberapa waktu yang lalu dan kebetulan kita mengadakan suatu pertemuan dengan pemerintah juga di sana dan juga komunitas. Kita berkunjung kepada komunitas-komunitas kusta di sana. Kalau kita lihat mereka cukup advance sekarang ini untuk melakukan pengobatan. penemuan-penemuan baru dari kusta. Oke. Jadi bahkan memakai IT dan lain-lain. Wah, luar biasa. Nanti akan kita bahas lagi. Betul, apalagi ya. nih saya pengen nanya Pak Sama Hermen, Pak nah, Hermen, sebenarnya betul sekali. bagaimana sih gejala awalnya ketika mengalami kusta, tapi usai jeda berikut ya. Iya. Dan Anda jangan kemana-mana, jadi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.